By the way ini senter pakai senter sih pencahayaannya. Karena kalau pakai lampu keterangan. Kayaknya kita masih ganti lampu estetik deh depan. Iya ini. Yang warna kuning tuh. Biar view-nya tuh bagus gitu. Iya ini rencana emang mau dijadiin spot anak buat main sih. Sekalian kalau ada space dikit buat ngonten kali. Jakarta 24 jam loh, Bun. Apanya? Sekarang loh. Apanya? Kita tidur, ya. Kita tidur nih. Terus yang tukang sayur dagang. Jadi rotasinya tuh nggak ada yang tidur 24 jam. Kehidupannya. Iya. Terus kita tidur juga, ada tukang sapu yang baru keluar kadang kan. Ya, nunggu orang pada tidur, sepi dulu. Iya. Orang yang tukang sapu terus yang jualan sayur pada tidur di pasar. Nah, kita baru bangun. Jadi benar-benar 24 jam Jakarta loh. Gantian. Iya. Rotasi hidupnya gantian. Iya, Lupa. siang malam. No kayak no. Apa? Itu Alarm. itu masjid. Alarm. Kita dengar suara alarm. UMR Jakarta berapa ya? Sekarang UMR Jakarta 49 kan? Enggak tahu aku. Iya 49. Kamu yang kerja gimana? Aku kan udah lama nggak kerja. Ya kan aku tidak UMR. Bisa kurang bisa lebih. Ya, Secret lah. Yang jelas kita ya. tidak UMR, bisa kurang bisa lebih. Tapi wah, kalau ngomongin soal duit UMR kehidupan deep sih. Dalam banget sih. Tapi aku salut lah buat orang-orang yang misalkan satu keluarga ya, dia punya anak dua lah, anggaplah, kalau satu mungkin masih oke, dua, terus gaji UMR gitu, dia masih bisa bertahan, masih bisa survive. Salut sih ya. Ya. Hebat sih, bener. Dia istrinya jago ngolah uang, terus suaminya juga jago untuk apa yang dimau coba ditahan dulu gitu. Mana keperluan, mana kemauan, mana keperluan ya. Ya, bisa ngebedain, itu salut sih. UMR anak dua, kita anak satu aja kan kadang. Cukup. Ya bukan nggak cukup sih, ada aja sebenarnya. Ya sebenarnya sih UMR segitu sih untuk kita sekarang ya. Bagi aku sih dibilang cukup, enggak. Tapi minimal kita hidup layak lah. Betul. Kita punya minimal, kita ya buat hari-hari ada, buat SKR ada, cukup gitu loh. Dan maksudnya kita juga nggak kayak ya, gimana ya, nggak kayak yang lain lah, masih menengah lah kita. Iya. Gitu. UMR dapatnya menengah sih jatuhnya. Ya tapi alhamdulillahnya kita ya masih, kita tidak harus ngekos, tidak harus ngontrak gitu loh, yang harus ngeluarin duit lebih. Alhamdulillahnya seperti itu. Kadang kalau ya kadang teman-teman aku nih nanya nih, wih enak banget ya Fer ya, udah punya rumah, gua ngontrak, masih gua harus ngasih orang tua juga, gua harus bayar ini bayar itu, kadang kurang. Lo enak ya? Ya enggak juga menurut aku sih kan. Ya rezeki ada setiap orang punya rezekinya masing-masing lah. Ya ada behind the skin-nya lah. Ya, maksudnya kita dapat bisa kayak gini tuh gimana, ada pengorbanan emang enggaknya. Awal-awal kan pasti kita punya pengorbanan juga bro dapat begini. Iya, orang taunya wah enak ya. Tapi punya kalau rumah. untuk emang rata-rata orang yang gajinya UMR itu kebanyakan ngontrak, saya nggak ada yang punya rumah sendiri. Iya sih. Makanya kan kalau untuk UMR itu ya gimana ya, pas-pasin. Sebenarnya kalau buat sendiri sih mungkin Kalau lajang masih oke lah. Tergantung. Aku nih ya. Tergantung dia tinggal di mana, kerja di mana, pergaulannya gimana. Iya sih, baik. Aku nih kemarin. Tergantung lingkungannya. Iya, aku kemarin sebelum juga. Sebelum nikah tuh kan aku sempat tinggal di Purwakarta tuh. Ya kan? Maksudnya dengan gaji aku ya alhamdulillah sih di atas UMR. Ya cuman kalau misalkan aku tidak pinter-pinter ngolah duit itu habis. Ini pasti. Dengan hidup aku yang mungkin glamor gitu loh. Mungkin aku di Purwakarta
Buset, Iyalah, kamu kan kalau di sini kan makan disediain sama Iya. orang tua kan. Kalau di sana kan bener-bener beli sendiri dong. Dan mungkin caranya itu kita setiap gajian kita harus misahin kali ya, uang makan dulu, Mesti maksain sih. uang transport dulu, terus Enggak, gini ya, aku pernah dengar ada yang ngomong kalau misalkan emang mau nyaman hidup sekarang, bukan nyaman hidup untuk masa depannya. Kalau misalkan dia mau ngekos yang ada AC-nya, yang kamar mandinya dalam, ya silakan aja. Mau makan, mau menyenangkan dirinya sendiri bisa berapa 2-3 kali, 3-4 kali dalam sebulan, ya silakan aja. Kalau misalkan emang dia tidak memikirkan masa depan. Oh jadi bersenang-senang dulu. Ya, maksudnya kalau pengen emang dia pengen nyenengin sekarang, ya yang senyamannya dia aja, pengen dilebih-lebihin gitu, menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau misalkan dia memikirkan masa depan, pasti ada yang mesti dikorbanin, kayak apa, tempat nginepnya kan pasti, makannya, happy-happynya kan pasti masih dikurangin untuk nabung. Iya, yang tadinya mungkin kita ke coffee shop sebulan 15 kali. Wow, setengah bulan ya. Iya, jadi 2 hari sekali. Terus ya kita ganti jadi Coffee shop. Iya, 5 kali sekali. Coffee shopnya warteg apa beneran coffee shop? Coffee shop. 5 kali sebulan gitu kan. Jadi seenggaknya ngurangin, walaupun tetap ada coffee shopnya, mungkin ngurangin kali. Ya, jadi bisa dikorbanin sih. Harus dikorbanin. Dia tidak semuanya lo pingin. Kadang juga lingkungan juga ngaruh sih, lingkungan kerja. Iya, benar itu benar. Aku waktu itu pas kerja di salah satu perusahaan juga tuh yang bergerak di handphone. Oh ya. Itu aku dulu buset dah. Ini itu sempet juga tuh. Maksudnya beli kayak anak-anak nih, beli baju nih. Aku ikut-ikutan, padahal nggak penting. Menurut aku ada nggak penting. Oh, sebelum ketemu aku ya? Belum, jauh. Jadi misalkan anak-anak nih lagi jalan-jalan nih, visit bareng ke mall ini, mall A, ke Matahari. Nah mereka beli baju nih, aku mau ngomong ikut gitu. Mereka beli celana, terus aku mau ngomong ikut. Sebenarnya sih gak ada duit, kita pakai CC kartu kredit. nggak pakai CC, minjem dana. Nggak, itu zaman aku belum ngerti kali keuangan tuh, ngolah keuangan seperti apa. Tapi sebenarnya dengan gaji UMR itu bisa nabung nggak? Nabungnya untuk menikah ya? Wah, Kalau sendiri, misalkan contoh nih, kita udah pacaran, contoh ya, terus yang nabung aku doang nih, itu bisa kali ya? Cuma prosesnya lama kali. lama lah pasti. Lama. Kalau ya nabung lama lah sayang. Iya sih. Lama banget itu pasti. UMR pas-pasan banget, apalagi sekarang udah zamannya ABCD, kita mesti maksain mengupgradekan diri kita sendiri untuk memenuhi ekspektasi lingkungan kita. Cailah wasanya. Apa sih? Ya intinya kayak gitu lah, aku pernah ngerasain itu. Jadi sebenarnya sih sebagai introvert di Jakarta itu antara bagus dan tidak bagus sih. Ya. Bagusnya ya kita sehat, Jadi tidak gampang terpengaruh. ya nggak bagusnya ya kita ya udah sendiri aja gitu, gampang kesepiannya gitu kan. Cuman ya sehat lah minimal kayak gitu. Parah sih emang, apalagi zaman sekarang. Idih, Berarti utang kemana-mana. sebenarnya layak untuk hidup di Jakarta layak, UMR layak. UMR layak ya. UMR layak. Tapi balik lagi tergantung orangnya kali. Ya. Orangnya mau hidup hedon kah atau mau hemat kah? Sebenarnya sih yang banyak ngeluh itu orang-orang yang apa sih? Kan aku juga perantau ya. Dari Jawa Barat. Ya, aku juga perantau ya. Datang ke sini kan kalau misalkan aku nggak ada backupan dari kakak juga aku mungkin empot-empotan. Oh, karena kemana sama teteh. Iya, ada Sempet backupan. tinggal. Ada backupan sama teteh kan. Kalau ini kan empot-empotan. Kalau misalkan emang ke sini sendiri dan nggak punya modal, nggak, maksudnya bukan dari karangan yang mampu, minimal ya ada lah gitu buat sehari-hari, ya pasti mereka empot-empotan. Mau nggak mau mereka pasti ngambil yang di bawah UMR. Dan itu kadang-kadang bisa disebut salah juga kalau udah ngambil di bawah UMR. Kenapa?
apa sih stuck di situ. Kalau dia mau nyari kerjaan baru yang benar-benar di UMR itu susah, karena story-nya dia di bawah UMR. Dari perusahaan juga mikirnya gini. Apalagi kalau misalkan Bener-bener. dia ini kan fresh graduate, baru lulus. Yang penting nyari pengalaman dulu kan, mau gaji berapapun juga. Cuman kan jadinya ya gak sehat. Iya benar. Tapi sebenarnya kalau si teman kita tuh yang punya karyawan, temen aku nih, anak band, dia kan punya karyawan. Ya tahu. Tapi kemarin pas dia kan punya istri tuh, anak 2 yang aku nanya-nanya di mobil. Jadi yang itu aku mikirnya satunya lagi. Dia punya istri, anak 2. Istrinya tinggal di kampung. Ya, aku beda orang lagi mikirnya. Beda. Aku mikirnya yang pertama bukan. Yang kedua sesuai nih sama deskripsi, ternyata bukan lagi. Yang ketiga. Jadi aku punya temen. Nah, temennya itu temen aku itu punya karyawan. Ya. Dan gaji dia setahu aku itu di bawah UMR. Ya. Dan dia punya anak 2 tinggal di kampung sama istrinya. Terus aku nanya dong, lo dengan hidup segini cukup? Ya paling buat makan, sisanya gue kasih istri semuanya. Buat makan aja paling enggak sehari tuh gocap. Ya. Oh iya, paling kalau misalkan kita bener-bener nggak masak sendiri, iya. Iya dia. Terus aku nanya, terus kalau lo nyuci gimana? Ya gue laundry. Ya seminggu sekali paling. Ya gue tumpuk dulu. Dia tinggal di situ apa? Tinggal di rumah teman aku. Maksudnya, di mana? Di mananya? Di situnya, di depannya, di terasnya. Bukan di teras, di mana ruang tamu. Pakai kasur. Di situ? Iya. Waduh. Di kasur. Barang-barangnya nggak ada? Nggak ada. Yang penting kita pergi naik mobil aja kan dia cuma bawa barang dikit doang. Wow. Iya, segitu doang barang, nggak banyak. Terus juga dia kan gratis tinggal di situ. Iya sih. Ya, maksudnya nggak ngeluar duit. Untungnya gitu, aku nanya, lo yakin ngasih segitu? Iya, cukup, istri nggak ngedumel. Ya enggak, maksudnya ya cukupin aja daripada nggak ngasih sama sekali kan. Dia bilang begitu. Iya. Dia cuma kan di sana juga ada bantuan. Hebat loh, maksudnya. Contoh dia cuma gaji 100.000. Gocap buat makan sama ngerokok, gocap lagi buat istri. Anak 2 loh bun. Iya. Paling nggak punya, aku lupa nanya apa umur anaknya berapa. Paling nggak kan gocap loh, agak susah sih kita aja. Maksudnya hebat loh. Aku aja udah susah. Iya, kita aja masa anak satu kadang mikir ini gimana ya. Tetap harus beli susu, tetap harus beli pampers, tetap harus beli cemilan, ya kan? Iya, apalagi makannya susah. Iya, satu hari mesti beda menu. Iya. Pusing. Calon anak gimana anak kita dan anaknya sih sebenarnya. Tapi rezeki mah ada aja ya. Ya. Yang khususnya yang udah nikah sih sama yang punya anak, insya Allah. Aku ngerasain sih, maksudnya di saat aku lagi down pernah yang kita bener-bener lagi susah, ada aja rezeki. Ya. Gitu kan emang. Ya emang alhamdulillah lah dari kanan kiri yang tidak terduga. Terus juga tipsnya kita harus sedekah. Ya, buat orang-orang yang pas-pasan atau kita punya uang lebih, ya sempatin lah untuk sedekah. Ya, tapi jangan berharap efeknya langsung. Iya. Soalnya kebanyakan orang-orang kalau sedekah itu efeknya pengen langsung. Nggak bisa karena mereka ngehnya kan, jadi mereka mikirnya ya efeknya nggak langsung, ya mending gue buat diri sendiri aja lumayan nambah 1 hari kan kayak gitu. Gitu pemikiran ya, apalagi kalau yang lajang-lajang punya kan. Kita juga mikir kalau lagi lajang-lajang kayak gitu kan. Dulu juga, aku pengen beli baju ini, pengen beli baju itu, pengen beli tas, pengen beli sepatu dalam sebulan. Maksudnya, tapi kan ya mau nggak mau kan mesti diredamin juga. Oh, ditahan ya. Apa yang kepingin. Bahkan sempet-sempetnya nggak makan sama sekali kan bisa.
karena emang kepepet nggak makan sama sekali, makannya benar-benar di akhir hari. Nah, satu lagi nih, itu juga penting nih Bun. Makan pagi sama makan siang jadi satu. Jadi Enggak, hemat. malah Jadi hemat. oh Jadi iya. hemat. Jadi misalkan budget sehari kan bisa lebih hemat. Tapi bisa aja enggak, jatuhnya sih itu enggak sarapan. Kalau enggak sarapan nggak makan siang, udah itu aja Iya, intinya. jadi pagi sama Sebenarnya sih siang jadi satu. sebenarnya sih sarapan itu buat orang-orang kita yang kerja kayak gini itu nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting saya. Yang penting isi air, banyak minum, kenyang. Ntar tinggal nunggu jam, nanggung soalnya 3 jam itu nanggung kalau untuk buat makan. Kamu ya? Iya, nanggung kalau buat makan, ntar jam 12 sudah bisa langsung makan. Sekalian. Kan hitung-hitung hemat gitu. Jam istirahat. Ya, Tapi aku nggak bisa loh. Aku ya kan, ya nggak masalahnya kan kamu. harus makan. Walaupun satu gorengan tuh nggak bisa kalau pagi tuh nggak sarapan tuh. Iya, karena kamu kan ya gimana ya, kamu kan emang anak di Jakarta, rumah orang tua di Jakarta, ya wajar lah beda, sama yang merantau tuh beda, jangan disamakan. Makan pagi sama makan siang jadi satu, itu penting gitu. Kadang kalau nggak punya duit ngepas gitu. Sama kalau kita bawa nasi sendiri kali, jadi kalau minimal itu kalau memang tidak bawa bekal bawa nasi lah ya. Jadi nasi masak di rumah, bawa nasinya aja, lauknya beli. Iya nggak sih? Sometimes. Aku pernah Iya. ngalamin gitu. Cuman kadang-kadang itu apa sih, gimana sih, orang yang biasa pada makan sendiri, makan beli, kita bawa nasi cuman membawakan lauknya itu berasa kurang, ngerti gak sih? Jadi kayak Bawa nasinya doang terus lauknya kita beli, jadi berasa kurang ya. Ya lah, hemat 2.000-3.000 doang, ya udahlah sekalian aja. Kalau enggak kita mikirnya kok kurang kenyang ya makan ini, rasanya kurang puas gitu loh. Contoh kita pengen nasi, pengen makan nasi sama lauknya, beli lauk apa ya, tahu beli lauk sayuran aja deh, ternyata kitanya nggak puas. Kalau nggak puas ya gitu, beli makan pecel ayam ketahuan puas kenyang kan gitu. Gitu, maksud contohnya kayak gitu. Sebenarnya sih plus minus lah. Iya plus minus sih, tergantung orangnya juga. Tergantung orang ya, Karena tergantung orang. temen band aku juga, aku nanya, lo makan banyak banget sih, warteg 1,5, gue yang penting nasi. Iya, yang penting kenyang. Yang penting dia nasi bukan lauk. Nasi, walaupun lauknya cuman apa namanya, yang biasa aku makan usus doang nih sama nasi, tapi kalau ususnya enak 2 piring habis. Set dah, gila aku. Apa gue nasi. Yang udah hemat banget. Mungkin gitu, jadi karena aku pernah ngalamin true story, aku pernah masak di kosan zaman merantau, nasinya doang. Jadi pagi masak, terus selesai bawa bekal, terus malamnya aku makan lagi pakai nasi yang sama. Bisa kan? Bisa. Cuman berasa kurang kan? Ya nggak, ya kadang gini loh, aku belum tahu takarannya sih, takaran berasnya sebenarnya. Jadi kadang aku ngambil pagi kebanyakan, terus malam jadi kurang. Ya udah gue beli aja deh, yang ini gue buang. Kayak gitu kadang. Nah, parah dibuang. Nah kadang itu takarannya sisa dikit, soalnya kadang nggak, kadang dibuang, kadang jadiin satu. Nggak, mesti takarannya buat masak nasi semana aku belum tahu. Ya, Gitu. salah satunya faktor, kalau misalnya udah tahu juga tetap aja sih kayak ada yang kurang. Iya, kayaknya ada kurang kenyang kali ya. Udah kurang kenyang, kurang puas. Karena kita biasanya beli makan. Karena kita biasanya makan tuh bener-bener pure beli gitu loh. Nasi, lauk sama minumnya tuh kita bener-bener pure beli. Ditambah kita tiba-tiba menghemat dengan cara bawa nasi sendiri, lauknya beli seadanya. Itu rasanya pasti nggak puas. Karena memang biasanya kita makan gitu, makanya gitu. Tergantung orang sih, tetap balik ke orang. Terus sama orangnya lagi. Sama buat cowok kali ya, ngerokok sih. Rokok sekarang 30 ribu loh setahu aku loh. Ya kan kalau cowok mah yang penting 35 ya. Ya anggaplah 30 lah, average rata-rata 30 ribu. Kamu perhatiin aja deh sayang. Sepengalaman aku kerja ya. Cowok-cowok yang kerjanya UMR, gajinya UMR dan mereka ngerokok, rata-rata badannya kurus semua.
kurus karena mereka lebih mementingkan rokok dibanding makan. Lu gak makan? Enggak, gue yang penting ngerokok, ngebul. Sama kopi. Kopi itu. Iya, kopi ngerokok. Gila. Nah, sebenarnya Makan tuh cuman bener-bener ya makan gak makan ya aman lah gitu. nggak baik juga sebenarnya maksudnya. Memang gak baik sama sekali. Ya. Tapi faktor keuangan juga, balik lagi faktor keuangan. Jadi mesti ada ngorbaninnya makan dibanding ngorbanin rokok kan cowok gitu. Ya sih emang ada, temen aku juga begitu ada tuh. Ini satu tongkrongan ada gitu. Ada juga channelnya aku punya channel lagi. Promosi kamu. Tit. Punya channel lagi sama anak-anak tongkrongan, sama anak gangan. Ya karena aku pun juga ngerokok. Aku ngerasain dulu tuh, buset dah, ngerokok sehari sebungkus berasa juga. Berasa gitu. Tapi ya kalau aku keluar kota tuh, aku kalau keluar kota kan bisa seminggu, kadang bisa 4-5 hari. Itu satu hari bisa sebungkus sendiri loh. Bahkan suka lebih. Aku baru ngeh kita just kalau bangun gak kedengeran loh. Enggak lah, aman. Jam-jam aman. Nggak tahu sih ya. Jam 12 malam loh ini loh. Tapi intinya adalah kerja di Jakarta tuh horor. Kejam cuy. Iya. Ada julukannya soalnya. Kejam banget. Jakarta lebih Kejam dari mertua. Enggak lah. Mama kamu baik. Nah, iya kan tergantung orangnya kan. Orang ada yang dapat mertua yang baik, ada yang enggak. Baik. Enggak nama. Tapi kan kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak, tapi yang baiknya ada. Alhamdulillah aku dapetnya yang baik kan gitu. Enggak. Emang apa? Enggak sebenarnya enggak. Emang apa? Sebenarnya enggak galak, cuman agak-agak ribet aja. Hah? Sebenarnya mertua tuh enggak galak. Menurut pandangan orang, enggak galak, cuma agak ribet aja. Gue keluar sini, nongkrong sini, melin, tanyain. Ya. Nggak kasih duit, diocehin. Ngasih duit kurang. Sebenarnya baik, cuman agak riwah aja. Enggak lah, semua orang tua pasti baik kok, ini namanya orang tua. Aku pernah dengar ada yang apa sih, ibunya pengen anak ceweknya diratukan oleh laki-laki lain, suaminya, tapi ibunya nggak mau. Lalu gimana? Ulangin. Misalkan mama aku pengennya diratuin sama kamu. Kamu pengen aku ratuin. Mama aku pengennya aku diratuin sama kamu. Tapi kalau misalkan anaknya cowok, mama kamu itu nggak mau kamu ngeratuin aku gitu. Oh, karena mama aku tuh pinginnya mama aku yang aku ratuin. Iya, contohnya seperti itu. Ada yang ngomong begitu. Makanya ada yang ada mertua yang baik, ada yang mertua yang jelek, ada yang mertua yang nggak baik. Baik dan nggak baik. Gitu. Karena itu. Ya tergantung. Katanya sih begitu. Tergantung orangnya sih ya. Ya alhamdulillah sih keluarga besar baik semua. Ya kemarin mamaku sakit, kamu ada. Terus saat mama kamu butuh, keluarga kamu butuh, nah kita coba adain kan. Yang penting overall untuk orang tua, sisanya buat kita. Itu aja. Del ya. Panas Jakarta. Iya, Jakarta malam juga panas lah. Padahal ini rooftop loh. Outdoor. Kamu nggak denger ini aja nih depan lagi ngeng. Padahal ini tengah malam loh. Iya, tengah malam jam 12 lewat kayaknya nih. Iya. Masih pada nyala ya malam juga. Jakarta sebenarnya indah lah. Kalau dilihat pas Covid. Langitnya biru. Langit biru, langit bersih, nggak ada ini. Nggak ada polusinya. Sempet ada gunung kan? Adem-ademnya ya, kita sempat lihat gunung pas lagi di tol. Iya, buset tuh. Ada gunung loh.
Emang bener ada sih dekat. Ih kelihatan dari Jakarta. Itu gunung apa sih? Sana yang Gunung Puncak ya? bukan. Pangrango ya? Salak. Salah. Tet. Gunung Kidul. Wow. Nggak tahu aku namanya lupa. Ya aku juga nggak tahu gunungnya, tapi kita pernah lihat titel gunung. Jakarta sebenarnya bagus. Tapi seharusnya Jakarta sudah pindah lah. Ibu kota kita udah emang wajib pindah dari Jakarta. Ya udah nggak baik. Jakarta Udah nggak baik. enggak udah. Sebenarnya enggak, bukan tetap baik. Cuman kalau kebanyakan orang tenggelam aja. Keberatan. Enggak, sosialnya. Apa sih? Tingkat emosinya tinggi. Enggak, maksudnya kesenjangannya itu benar-benar jauh banget. Kalau mau takut tingkat emosinya tinggi. SCBD Kan Tangerang. sekarang iya, bahkan sekarang aku SCBD. Iya dong. SCBD Tangerang. Oh iya, salah. Bekasi. Bukan, aku Babelan. mau ngomong apa gitu lupa. Bogor. Enggak, pokoknya sekarang itu Jakarta punya grup sendiri. Grup Jaksel, grup Jakut, grup Jaktim. Oh di Instagram juga begitu. Iya, dan itu sosialitanya beda-beda semua. Oh. Makanya kan kesenjangan jauh-jauh semua. Padahal kan kalau dilihat, nah gitulah intinya lah. Ya jadi setiap daerah tuh punya grupnya masing-masing. Ya alhamdulillah kita dapat kawasan yang maksudnya ya tidak terlalu berisik, tidak terlalu sunyi, nggak dapat banjir, terus juga akses aman, nggak bikin pusing lah intinya. Ya maksudnya di sekeliling rumah kita juga masih oke, keluarganya masih, tetangga masih baik banget. Overall enak lah, tidak saling ngusik. Wah, aku tahu intinya apa. Apa? Sebagai anak yang merantau, Apa? kita merasakan enaknya di Jakarta kalau kita tinggal kalau aku ya, aku aja contohnya kali ya. Iya, kakak merantau. Aku merasa nyaman hidup di Jakarta karena suamiku adalah orang Jakarta. Ya enggak, ya. Dengerin aku dulu. Okay. Sebelum aku nikah sama kamu kan ngontrak dong. Ngontrak. Dan itu memang beda sih. Kehidupannya beda sih. Ngekos sama tinggal sama aku beda Banget. Orang-orang yang maksudnya yang emang bukan pada dasarnya orang sini nikah sama orang perantau juga dan ngontrak itu beda banget sama namanya nikah sama orang Jakarta asli. Oh jadi perantau sama perantau nikah di Jakarta dan perantau sama orang tinggal di Jakarta nikah itu beda. Ada dua pasangan berarti yang beda. Lebih enak orang yang punya pasangan yang tinggal di Jakarta. Ya. Asli Jakarta ya. Tapi kan orang tua aku Jawa. Tapi kan kamu di sini. Iya sih dari kecil sih. Dari kecil. Kamu dari sini, lahir di sini. Jadi kok feeling aku belum cepet nanya sih. Feeling aku pas mama bapakku nikah tuh langsung merantau deh ke Jakarta. Udah kakakku di KTP tuh Jakarta. Ya terus? Ini feeling aku habis nikah mereka merantau orang tua Jakarta. Oh ya, iya. Sama kayak kakakmu ya. Iya, kan kakakku aku lihat KTP Jakarta. Ya jadi gitu sebenarnya tinggal di UMR tinggal di Jakarta gaji UMR itu fine aja. Balik lagi tergantung kalian, maksudnya kalian yang tahu pengeluaran kalian berapa, kalian tahu pemasukan kalian berapa, kalian tahu nominal untuk nabung berapa, bersedekah berapa. Kalau mau ada yang diinginin biasanya harus ada yang dikorbanin. Dari kamu, kalau dari aku, untuk yang lajang UMR Jakarta itu layak. Layak dalam arti layak tuh benar-benar dia masih bisa senang-senang ke coffee shop lah. Enggak, maksudnya layak itu maksudnya ya dia nggak sengsara banget lah, nggak kelaparan dan lain-lain. Kan kalau misalkan mereka udah nikah dengan UMR Jakarta itu kurang. Mereka mesti punya ekstra tambahan. Menikah anak satu, anak dua. Dua-duanya. Pokoknya habis menikah. Iya. Yang penting istri belum kerja ya. Iya. Yang kerja suami enggak, dua. soalnya walaupun kedua-duanya kerja itu nggak cukup. Tetap nggak cukup. Kita pernah ngalamin. Iya. Gaji pasan gede, cuman kok kayak kurang.
Tapi sama-sama UMR loh. Karena kamu lebih gede, aku UMR, lumayan lah kan itu kan kalau digabungin kan. Kita tuh kadang-kadang dapat, kita kadang-kadang dapat lumayan, ada buat Kipan tuh ada banyak. Cuman kadang-kadang tuh abis. Gila. Iya gitu, makanya kan aku bilang ya tergantung kita sendiri sama berdua itu. Kalau UMR di Jakarta ya gitu, satu layak satu nggak layak. Kalau sendiri masih layak, kalau berdua Mesti ada tambahan lagi sih. ya Buat walaupun sehat. ya Biar dia sehat. jadi Gojek, Grab ataupun Atau bikin usaha pop ice di depan rumah. Iya. Kan? Iya sih. Iya kan? Iya. Jualan es Ya, apapun itu. Iya. Itu sudah tambahan sih. Baru mereka bisa hidup lumayan menyenangkan. Iya benar, setuju. Enggak empot-empotan banget lah. Gitu. Ya udah, kita berdoa aja semoga tahun 2024 UMR naik 20% lah ya. Wow, banyak sekali. 15% lah, kalau 20 kayak gitu nggak mungkin. 15 lah minimal. Sebenarnya 15%. sih naik apa enggak naik, kalau kebutuhan sehari-harinya naik juga ya sama aja. Berarti ya bismillah Ya aja. bismillah aja. Ekonomi Indonesia makin membaik. Baik, jadi terus naik ke atas. Ya bantu nih mau jadi negara maju. Iya. Tolong bantulah masyarakatnya ini. Kita bantu UMKM. Ya semuanya lah, tolong bantulah biar kitanya juga enak gitu loh, next masa depan anak-anak kita tuh masa depannya enak. Jangan ngerasain kayak kita gini maksudnya. Iya. Oh, next kita bahas tentang Masa depan. tabungan anak, seru kali. Alien gimana? Kan masa depan. Iya bener. Udah sekian, terima kasih. Area 51 cuy. Wow. Kita bahas The Simpsons. Wow. Ya anything apapun lah. Ya terima kasih. Bye.